Menurut Imam Malik itu, jadi umat Muhammad itu dikasih kekhususan bahwasanya 1000 bulan yang dilaksanakan atau yang dirasakan oleh kaum-kaum sebelumnya itu bisa juga dilaksanakan, bisa juga dirasakan oleh kaum umatku, kata Rasulullah, kaum umatku. Dengan apa? Dengan menggantinya dengan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang di Madinah Podcast. Masya Allah, malam hari ini merupakan malam yang spesial karena di malam hari ini kita kedatangan Al-Ustadz Aditya Andika Maulana LCMA. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Andika. Masya Allah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah ya khair. Masya Allah, senyumnya luar biasa banget ini. Sepertinya sudah memiliki keluarga baru nih Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, di malam hari ini merupakan malam yang luar biasa karena kita mengisi malam akhir 10 malam di bulan Ramadan ini dengan mengisi dakwah-dakwah yang insya Allah bermanfaat untuk santri dan santriyah Pondok Pesantren Madinatul Najah ataupun khayalak ramai di media sosial. Di malam hari ini tema kita adalah mengejar malam Lailatul Qadar. Masya Allah, bersama Ustadz Andika. Ya, betul. Oke, Masya Allah. Ustadz Andika, ada sebuah pepatah Ustadz mengatakan kita tidak bisa tahu apa kalau misalnya kita nggak tahu apa itu apa, Ustadz. Waduh. Nah, kita nggak bisa mengejar malam Lailatul Qadar kalau misalnya kita nggak tahu apa itu malam Lailatul Qadar, Ustadz. Betul. Coba dong Ustadz, boleh dong. Coba berikan penjelasan kepada kami Al-Fakir Ustadz. Masya Allah. Oke, baik. Dulu ini cerita ini saya menyampaikan dari kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ya, luar biasa itu Tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan bahwasanya dalam tafsir ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kok bisa 1000 bulan di situ? Kan? Dijelaskanlah di situ pada suatu hari ada beberapa versi, ada 3 versi yang saya ingat. 2. Jadi ada seorang imam dijelaskan di tafsir tersebut, Ibnu Abi Hatim, seorang ahli tafsir di abad ketiga Hijriah, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dan menceritakan dulu ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Dari kaum Bani Israel, bahwasanya dia memakai pakaian perang dan memegang silah, ya, pedang atau apapun itu kan, senjata lah. Dan dia pegang itu selama 1000 bulan. Ya. Jadi bentuk ibadahnya dia begitu. Bentuk khidmahnya dia ke Tuhannya, ke Robnya adalah begitu. Sebagai bentuk persiapan dirinya untuk perang atau bagaimana? Iya, karena kan pada waktu itu perperangan ya hal yang sudah biasa ya. Sudah biasa. Jadi dia pokoknya dengan perang ini saya khidmah, perang adalah bentuk ketundukan saya kepada Tuhan. Kayak gitu. Nah, ini luar biasa. Menurut Imam Malik itu, jadi umat Muhammad itu dikasih kekhususan bahwasanya 1000 bulan yang dilaksanakan atau yang dirasakan oleh kaum-kaum sebelumnya
itu bisa juga dilaksanakan, bisa juga dirasakan oleh kaum umatku, kata Rasulullah, kaum umatku. Dengan apa? Dengan menggantinya dengan Lailatul Qadar. Kaum-kaum zaman dulu, Ustadz, umurnya tuh panjang-panjang. Nah itu dia tuh tadi saya pengen nanya, apa kita bisa gitu sampai umur 1000 Makanya. Menurut Imam Malik masih di dalam tafsir yang sama, Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya balagoni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pokoknya Imam Malik disampaikan oleh seorang ulama besar bahwasanya Rasulullah menceritakan umur orang zaman dulu itu, kaum dulu itu luar biasa panjang gitu, ya kan? Panjang-panjang, ada yang 1000, ratusan tahun lah, ratusan tahun. Kita paling ya dirata-ratakan 63 kan kalau patokannya Rasulullah ya, betul ya. Makanya di situ menggantikan Lailatul Qadar itu terkhusus untuk kaum umat Sayyidina Muhammad SAW. Gitu. Jadi Lailatul Qadar itu untuk mereka, untuk menggantikan yang dibilang tadi tuh ceritanya yang itu. Begitu. Ada cerita lain juga. Yang tadi kan silah. Ini ada lain, setiap saya malam itu beribadah dan siang saya berperang. Malam beribadah, siang perang. Dikatakan dan dia melakukan itu selama 1000 bulan. Istiqomah banget. Kita ya mana ada kayak gitu kan. Ini belum ada apa-apanya sama mereka gitu kan. Ini dari kaum Bani Israel juga, Bani Israel. Diceritakan gitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi Allah punya apa? Punya kasih sayang kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Hei kaumku, aku memberikan kalian amalan yang dimana itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya dari Bani Israel. Makanya dikatakan gimana ayatnya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, rahmannya Allah luar biasa. Dan merinding nih untuk ngomong begitu. Masya Allah luar biasa. Istiqomah banget ya, maksudnya umat-umat terdahulu gitu. Iya. Sebagai bentuk ibadahnya gitu. Giliran kita mau istiqomah, kita milih istiroha gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ustaz, tadi antum sudah menjelaskan gitu, bahkan menceritakan tentang umat-umat terdahulu, sehingga kita bisa merasakan malam Lailatul Qadar sama seperti umat-umat terdahulu yang umurnya memang panjang ya, Ustaz. Iya betul. Nah di sini mulai pertanyaan baru, Ustaz. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa tuh, Ustaz? Oke, baik. Sebenarnya yang paling ideal itu adalah kita mencukupkan yang pahit kan. Kita itu ambil sesuatu tuh ketika berusaha itu kita ambil pahitnya gitu. Kita ambil pahitnya itu apa sebenarnya? Patokan kita hanya satu. Yang paling mutawatir, yang benar-benar yang benar-benar datangnya informasinya jelas gitu. Informasinya jelas. Namanya mutawatir kalau dalam bahasa hadis. Adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Gak usah mainkan tanggal, gak usah mainkan malam, gak usah mainkan ini sekarang ganjil, ini genap, ini ganjil. Nah, iya, kalau begitu kita kayak hitung-hitungan. Sama Allah hitung-hitungan. Sekarang ganjil. Oke, saya Qiyamul Lail. Saya baca Quran yang banyak. Gitu. Sedangkan genap misalnya bahkan melakukan hal yang nauzubillah yang tidak dihalalkan, misal ngejarnya ganjil. Jadi orang itu bersalah, banyak yang salah argumen atau banyak yang salah mikir bahwasanya yang ganjil gini, yang genap gini. Kita nggak ada yang tahu. Intinya 10 Ramadan udah setar dari situ, berusaha kejar gitu kan. Kayak gitu sih enaknya ya.
Gitu. Sedangkan umat terdahulu yang tadi Iya. antum sampaikan itu 1000 bulan gitu. Iya, Giliran kita pilih-pilih gitu ya. Nah. Padahal cuma 10 hari gitu ya. Ustaz ya. Makanya, gimana mau dicintai oleh Allah kalau misalnya kita ibadahnya aja pilih-pilih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. gitu? Nah, Ustaz, kan malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang luar biasa gitu, Ustaz. Iya. Kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Hikmah adanya malam Lailatul Qadar itu menurut Ustaz Andika ini apa? Hikmahnya ya, sebenarnya banyak ya hikmahnya Lailatul Qadar itu. Kita jelas dalam naungan wazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Ingatkanlah. Orang mukmin itu diingatkan. Karena mengingatkan orang mukmin itu akan bermanfaat, kayak gitu. Jadi ini adalah bentuk dari mengingatkan. Gitu, mengingatkan kita. Bahwasanya cobalah kita di 10 hari Ramadan ini kita benar-benar melakukan ibadah yang baik, tidak melakukan hal haram, tidak melakukan yang syubhat, tidak melakukan yang tidak Allah suka gitu kan. Kita dari situ kita ingin agar mudah-mudahan setelah Ramadan ini amalan yang kita pernah amalkan itu tidak berhenti. Gitu. Biasanya kan di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa. Tarawihnya, ya kan, sholat fardunya. Betul. Tapi giliran bulan Syawal, waduh udah Lemes lagi. lemes lagi. Aduh. Padahal kan bulan Ramadan bulan tarbiyah gitu Zat ya. Betul. Untuk 11 bulan selanjutnya gitu. Iya, Bagi betul, untuk betul. latihan ya Zat ya. Masya Allah luar biasa. Nah Zat nih Zat, kira-kira nih Zat, Iya. mau tanya nih Zat. Kita kan anggaplah kita awam nih Zat, kita kan fakir gitu Masya Allah. Antum Saya juga insya Allah- fakir. Masya Allah. Fakir ilallah. Masya Allah. Tadi kan kalau misalnya ikhtiarnya seorang alim itu kan berpahala juga nih Zat. Masya Allah. Kita mau nanya nih Zat nih. Iya. Ada nggak sih menurut Ustaz Andika nih tanda apa ciri-ciri orang yang mendapatkan itu Zat? Mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan pengampunan dari Allah, entah dari wajahnya, dari cara bersikapnya. Nah itu kira-kira ada nggak sih itu apa namanya Iya. ciri-cirinya itu Zat? Yang saya lihat dan yang saya baca itu saya nggak pernah menemukan ide kayak gini ya maksudnya ya. Bahwasanya yang mendapat Lailatul Qadar itu begini gitu. Nah, yang tahu cuma Allah. Ada kalimat yang bagus, la ya'riful wali illal wali. Wah, Insya Allah. Jadi orang nggak ada yang tahu nih wali siapa kecuali wali itu sendiri. Wali Allah itu nggak ada yang tahu kecuali wali Allah juga. Jadi kita awam ngelihat orang yang udah dapat Lailatul Qadar, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Begitu. Hikmahnya biar kita terus mengejar Lailatul Qadar, gitu. Itu nggak ada yang tahu, Ustaz. Nggak ada yang tahu. Berarti tugas kita berikhtiar mendapatkan malam tersebut ya. Malam tersebut ikhtiar terus setiap tahun Lailatul Qadar. Nah kalau misalnya kita di Fauzan tanya berikhtiar gitu kan, Iya. berikhtiar berburu 10 akhir Ramadan ini, Iya. malam Lailatul Qadar ini, pertanyaannya amalan apa nih Ustaz yang perlu dipersiapkan nih, ya kan, di apa namanya di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini. Betul. Nah, apa nih Ustaz amalannya? Iya. Ustaz? Sebenarnya kan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan puasa itu bulannya diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini mungkin saya mau nambahin dikit bahwasanya Al-Qur'an itu turun di Al-Qur'an itu turun satu lengkap gitu. Keseluruhan itu turun pada Lailatul Qadar. Pertama ada di Lauhil Mahfuz dulu. Sudah komplit dari Al-Fatihah sampai Anas itu sudah komplit. Komplit. Setelah itu turun ke namanya Baitul Izzah. Iya, langit bumi. Langitnya bumi. Langitnya bumi kita nggak tahu lah yang mana. Intinya di situ dijelaskan langit bumi. Di langit bumi itu Al-Qur'an lengkap turun sekali pada Lailatul Qadar. Berarti hari itu adalah hari yang sangat sakral. Sangat-sangat sakral. Al-Qur'an itu turun. Sangat sakral. Maka nggak heran orang
ulama-ulama kita, saya banyak baca tentang sejarah-sejarah para ulama yang bisa menyelesaikan khataman Quran di bulan puasa sampai 60 kali kayak Imam Syafi'i, atau enggak ceritanya Imam Bukhari yang menyelesaikan khataman Quran dari mulai subuh sampai maghrib itu 2 kali sehari, 2 kali lah. Wallahu alam, kita nggak sampai derajat itu ulama. Kita nggak nyampe. Saya aja mencoba itu nggak bisa. Saya kuatnya paling sehari 5 juz. Setiap sholat sejuz, setiap sholat 1 juz. Itu saya kuatnya segitu gitu. Itu kegiatan sedikit. Ya, kegiatan sedikit. Maksudnya ya kita belum sampai derajat itu gitu. Jadi ya begitulah. Yang kita lakukan ya baca Al-Quran. Jelas dengan membaca Al-Quran kita kan menjadi apa yang dikatakan Rasulullah dari Allah. Hadis qudsi dikatakan man syaghalahu dzikri aw man syaghalahul Quran an mas'alati atau itu afdalu mimma utisailin. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, nggak sibuk dengan urusan orang lain segala macam, nggak sibuk apa, Quran, maka kata Allah, ini hadis qudsi, kata Allah, saya akan kasih dia lebih baik daripada orang yang minta kepadaku. Kata Allah, aku akan beri apapun yang dia mau. Pokoknya lewat sedikit dia pengen apa, saya akan lebih banyak kasihnya. Orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Begitu. Ya kan intinya kalau udah sibuk dengan Al-Quran, kita jadi gak mau mikirin status orang atau mikirin sini begitu ya. Aduh, jadi gibah. Kan jadi enak kalau kita Al-Quran gitu kan. Apalagi kalau ditadaburin ya. Begitu. Jadi Al-Quran sebenarnya puasa itu ya bulan Al-Quran. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran karena di dalamnya terdapat Allah menurunkan Al-Quran. Tadi informasi baru juga tuh Mas ilmu baru juga dari Antum tadi. Ternyata Al-Quran yang pertama diturunkan secara langsung ya kan, secara keseluruhan di Baitul Izzah. Selanjutnya secara berangsur. Gitu. Oh, itu baru tuh Ustaz. Karena ada sedikit banyak perdebatan gitu. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, nih ilmu baru nih teman-teman buat kita semua dari Ustadz Andika. Masya Allah. Ustadz, ini kan santri nih, kita semua santri gitu Ustadz. Terus kita sekarang lagi pada liburan nih Ustadz. Kalau misalnya di pesantren, santri bisa kita pantau nih Ustadz. Nah, ketika di luar nih Ustadz, biasanya mereka bagaikan macan yang keluar dari kandang nih Ustadz. Nah, Ustadz boleh dong Ustadz pesan untuk santri nih Ustadz, untuk santri kita yang sedang liburan nih Ustadz. Apa nih yang perlu dipersiapkan khususnya untuk 10 akhir bulan Ramadan ini Ustaz? Pesan untuk santri-santri, khususnya santri Madinatun Najah nih Ustaz. Pesan saya sederhana. Kita dibiasakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan tepat waktu. Itu aja dulu. Misalnya kalian emang keberatan untuk misalnya kayak baca Quran, walaupun dianjurkan, misalnya baca Quran kok berat ya. Karena istilahnya kita pengen rebahan dulu kan istilahnya. Orang habis capek kan di pondok selama berapa bulan tuh. Iya, melampiaskan dulu. Ya enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan. Intinya kalau emang mau rebahan silakan istirahat dulu. Kalian istirahat dari aktivitas-aktivitas yang ada di pondok pesantren gitu kan. Karena kan pondok pesantren kita dari subuh jam 4 sampai jam 10 ya. Aktivitas full gitu kan. Wah, itu luar biasa itu. Ya kan? Akhirnya pulang enggak apa-apa, rebahan dulu. Tapi jangan lupa setidaknya kalian harus sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah. Masya Allah, itu yang paling penting tuh.
ketika pulang 5 waktu dulu aja deh gitu. Iya, Gak usah aja yang deh. berat-berat dulu gitu ya. Iya, Ustaz, gak usah yang karena kita berat-berat. lagi latihan juga nih ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nimbulkan kesadaran. Timbulkan dari kesadaran itu dulu. untuk sholat fardu berjamaah gitu. Iya. Kalau enggak malas nanti. Diundur-undur, jangan deh. Karena semakin tinggi atau semakin tidak ada yang mengingatkan, Betul. lagi-lagi kesadaran lah yang mengingatkan kita gitu ya. Ustaz, ya. Betul. Masya Kalau Allah. udah ada kesadaran luar biasa. Masya Allah nih teman-teman santri, khususnya santri Madinatun Najah, pesan dari Ustadz Andika khususnya di liburan santri-santri, coba dijaga sholat fardu berjamaahnya. Masya Allah, itu aja dulu deh, nggak usah yang sulit-sulit, meskipun tadi dianjurkan baca Al-Quran gitu ya Ustadz. dianjurkan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah Ustadz, boleh nih Ustadz agak sedikit personal Ustadz. Iya, Pak. Boleh dong Ustadz share Ustadz, bukan bermaksud untuk ria atau yang lainnya. Biasanya nih Ustadz, antum di akhir bulan Ramadan ini, 10 akhir bulan Ramadan ini, amalan apa nih Ustadz yang sampai saat ini antum lakukan gitu Ustadz? Coba dong Ustadz share kepada kita nih Ustadz, biar kita termotivasi juga nih Ustadz. Iya, betul. Saya kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dicapai, itu selain berusaha tawakal, saya juga membaca sholawat, dan saya wajibkan selama sehari sekian, angkanya sekian gitu. Tapi di bulan Ramadan saya fokusnya di Al-Quran gitu. Saya kan di 20 hari pertama Ramadan saya kan menjadi imam masjid ini, Utsman bin Affan. Itu fokus saya adalah murojaah, ulang hafalan, biar di imamnya enak gitu. Nah, sekarang saya sudah nggak jadi imam lagi karena emang jadwalnya digantikan oleh Ustadz Sukirno. Gitu, Ustadz Sukirno sekarang udah spesialis 10 terakhir. Spesialis 10 terakhir Ustadz Sukirno. Iya. 20 Ingin mengkhususkan, ingin bercinta dengan ini 10 akhir Ramadan. Iya, 10 akhir Ramadan saya mau fokus dengan Al-Quran yang saya tekadkan sehari 5 juz. Sehari 5 juz. Gitu. Saya baca sehari 5 juz. Saya harus tekadkan itu, dan saya udah hakul yakin bahwasanya dengan kabar yang tadi yang saya katakan, man syaghalahu dzikri, siapa yang menyibukkan dengan Al-Quran, terus Al-Quran itu turunnya di bulan puasa. Al-Quran juga pertama kali turun dari Nabi Muhammad ke sahabat itu di bulan puasa yang nuzulul Quran itu, dan banyak kabar-kabar yang jelas, bukan hoax, bukan hadis doif, bukan apa. Ini kabarnya jelas. Kalau kita nggak mau berubah, ya terserah kalian lah. Apalagi gitu. Ini udah kabar yang udah bener banget, udah mutawatir, udah jelas, udah sahih. Apalagi dari Al-Quran bahwasanya puasa itu adalah bulan Al-Quran. Hatamin Quran, nggak ada lagi yang lain. Udah. Mau infak yang lain terserah. Kalau kalian punya harta yang banyak, boleh terserah. Tapi coba jangan asal infak, mainkanlah dengan teori-teori gitu. Saya ingin menginfakkan sehari misalnya segini, atau dengan teori lain bahwasanya apapun rezeki yang dikasih oleh Allah saya akan beri orang lain. Kayak gitulah. Maksudnya nggak sekedar infak gitu. Kalau saya lebih ke Al-Quran gitu. Lebih menyibukkan diri di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. 10 akhir, bahkan dari awal bulan Ramadan ini. Dari awal bulan Ramadan. Berarti Masya Allah Ustadz Andika ini selama bulan Ramadan ini, lebih terkhusus lagi di 10 akhir bulan Ramadan, bahkan jadwal imam beliau geser gitu ya. Masya Allah, beliau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, kata beberapa ulama. Kan Masya Allah, berarti Ustadz Andika melatih dirinya untuk terus dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah di 11 bulan setelah Ramadan ini, insya Allah Al-Quran justru yang memanggil Ustadz Andika. Masya Allah. Jadi seakan-akan satu hari nggak baca Al-Quran merasa ada yang kurang gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau saat ini antum merasakan nggak Ustadz? Contoh misalnya satu hari atau
atau ya di waktu antum sedang beraktivitas tiba-tiba kayak kangen sama Al-Quran, Iya. ngerasain nggak sih Ustaz? Masya Allah. Enggak. Belum. Karena saya orang kangen tuh kan nggak ketemu ya. Saya ketemu terus sama Al-Quran. Saya ketemu terus sama Al-Quran. Saya ketemu terus. Karena saya nikmat baca Quran itu. Udah derajat sampai nikmat, alhamdulillah. Ini anugerah luar biasa. Karena apalagi di 20 juz itu saya dulu di Mesir saya sudah pernah menyetor itu hafalan sampai 20 juz. Jadi ketika ngafal itu saya menghafal kalau saya ngafal itu orangnya yang paham dulu gitu. Paham dulu, Sesuatu yang antum paham terlebih dahulu. Iya kalau gitu. Saya begitu. Saya nggak tiba-tiba pengen ngapal, ambisi pengen ngapal. Enggak, saya dipahamin dulu. Biar saya merasakan nikmatnya cerita yang disampaikan oleh Al-Quran. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak baca Quran tuh kayak ada kenikmatan yang kurang nih. Soalnya saya sudah menikmati sekali dengan membaca Al-Quran itu. Gitu, menikmati sekali dengan membaca Al-Quran. Jadi ya jadi bukan kangen karena ketemu terus. Benar. Waduh, saya diserang balik. Ustaz, Masya Allah, ini Masya Allah luar biasa banget. Saya menemukan beberapa orang yang beliau tidak menghafal Al-Quran terlebih dahulu, akan tetapi memahami kandungan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu, Masya Allah, lumayan jarang, Ustaz. Saya menemukan, berarti antum termasuk orang yang langka, Ustaz. Masya, bagi saya, Masya Allah luar biasa. Ini Ustaz, ini agak sedikit geser ke dari materi gitu ya, Ustaz. Ini saya tertarik sama tadi orang-orang yang luar biasa nih, antum orang-orang pilihan nih bagi saya ini, Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz, menurut antum nih Ustaz, ya kalau misalnya boleh gitu agak sedikit lebih baik mana nih Ustaz? Hafal dulu atau faham dulu gitu Ustaz? Menurut antum dari apa yang sudah antum lakukan gitu, dan apa bedanya gitu Ustaz? Coba Ustaz. Jadi kalau emang tujuannya adalah tahfiz, ingin menghafal Al-Quran, nggak perlu sampai paham dulu, nggak perlu. Itu derajat mungkin orang-orang yang ingin tahfiz itu misal dari satu SMP atau dari SD dia udah dididik sama orang tuanya biar menjadi tahfiz, dia nggak perlu paham, dia nggak perlu paham memahami. Pun kalau ingin memahami, saya pun memahami bukan dalam artian saya membaca tafsir, bukan, tapi saya sebagai orang ajam, sebagai orang asing, bukan Arab, walaupun bahkan orang Arab juga kalau baca Quran kadang nggak paham. Saya baca Quran itu kalau agak kurang paham, ya alhamdulillah, maksudnya saya udah sedikit paham bahasa Arab, lewat dikit, oh iya ceritanya begini nih. Tapi kadang ada kalimat mufrodat atau kosakata yang kurang saya pahamin, makanya saya kembali ke terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, jelas bukan bahasa Indonesia. Nah itu yang saya maksudkan faham itu begitu, bukan membaca tafsir. Ya itu versi saya untuk paham gitu. Jadi orang yang ingin tahfiz nggak perlu paham dulu, nggak perlu paham. Ingin tahfiz silakan tahfiz dengan metode-metode yang banyak sekali sekarang beredar. Metode apapun untuk tahfiz itu silakan tahfiz. Untuk memahami, saya karena orang enggak juga akademik, tapi enggak juga sih dibilang akademik, maksudnya saya tuh mendengar informasi itu pengen tahu informasi, pengen paham gitu. Kepo gitu ya. Kepo. Iya. Saya enggak mau mendengar informasi itu pokoknya saya enggak mau ada sesuatu kabar yang saya enggak paham. Saya harus paham, makanya saya nggak mau banyak dapat kabar. Karena ada kabar itu saya harus paham. Begitu. Waduh, termasuk orang yang perfeksionis nih. Jadi nggak mau banyak ilmu, karena ada ilmu yang saya nggak paham, saya kurang serak gitu. Jadi ilmu yang dikit aja tapi saya paham. Begitu, saya paham gitu. Luar biasa.
Ustadz, pertanyaan terakhir nih Ustadz. Tapi mungkin ini agak sedikit ya personal, cuman ya di luar konteks juga, tapi boleh nih Ustadz. Saya bertanya dia saking keponya nih Ustadz. Guru saya pernah menyampaikan Ustadz, ada setiap manusia pasti memiliki ayat-ayat favoritnya, atau bahkan dia hidup itu dengan ayat tersebut gitu Ustaz. Masya Allah, seakan-akan kayak ini kalau kata orang Betawi Ustaz, ini ayat gua banget nih. Nah ini ayat gua banget gitu kan. Ada waktu itu saya pernah bertanya dengan ya salah satu ustadz gitu. Beliau ayat favoritnya ya ayyuhalladzina amanu intam surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Itu ayat favorit beliau dan beliau merasa hidup dan termotivasi dengan ayat tersebut Ustaz. Boleh nih Ustaz, saya bertanya sama antum nih agak sedikit personal. Ayat favorit antum dan seakan-akan antum hidup dengan ayat itu Ustaz. Apa nih Ustaz? Boleh dong Ustaz. Saking banyaknya. Iya, ada apa ya? Satu aja deh, boleh Ustaz. Kalau ayat sih saya ada bukan ayat tapi surat. Surat. Oh, surat. Iya. Disorotin, Ustaz. Surat yang saya favoritkan adalah surat Toha. Toha. Iya. Masya Allah. Toha saya senang sekali sama surat Toha. Ada apa dengan surat Toha Ustaz? Surat Toha itu surat yang memasukkan Sayyidina Umar ke dalam agama Islam. Masya Allah, orang yang keras gitu. Iya. Sekeras hati Umar bisa dilembutkan dengan surat Toha. Iya, saya dulu punya teman di Mesir. Dia orangnya biasa aja, sering bercanda dan nggak banyak. Maksudnya ya lebih sering bercanda daripada belajar. Tapi suatu saat dia membaca surat Toha, itu teman dekat saya. Suatu saat dia membaca surat Toha, yang saya jadi makmumnya. Terus "Hah, orang ini baca surat Toha." Terus saya tahu dia banyak bercandanya, dia lebih suka main, lebih suka apa. Tapi tiba-tiba dalam sholat dia mengimami, dia membaca surat Toha. Tiba-tiba saya dapat stuck. Ini yang saya suka nih Tohanya. Dan dibacakan itu makin suka saya, makin suka. Akhirnya ya udah. Orang yang main itu kadang saya begitu. Orang yang bukan ahli ketika dia punya prinsip yang luar biasa seperti ulama-ulama, itu saya justru lebih kagum orang itu daripada orang ulama. Ya pantas karena ulama, karena banyak bacanya, banyak referensi segala macam, memberikan hal kayak gitu itu sudah biasa. Tapi ketika orang yang saya maksud tadi membaca surat yang luar biasa, kena gitu. Kayak misalnya orang miskin menyuruh sodakoh, orang miskin nyuruh sodakoh, itu saya lebih dapat daripada orang kaya nyuruh sodakoh atau ustadz nyuruh sodakoh. Iyalah, orang kaya banyak duitnya, ngasih sodako enak, gampang. Orang miskin dia sodako sering, terus ngomongin ayo bersodako. Ya Allah, itu lebih dapat saya itu. Masya Allah, itu berarti lebih kena sama orang-orang Orang kayak gitu, kategorinya kayak gitu. Yang Toha juga gitu. Iya. Surat Toha berarti salah satu surat favorit Ustadz Andika ini surat Toha. Masya Allah, luar biasa ini. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz Andika Bismillah gitu ya. Allah karena Ustadz Andika cinta dengan surat Toha, justru Allah memanggil Ustadz Andika ke surga karena syafaat surat Toha itu. Masya Allah, luar biasa Andika. Ustadz, nih di akhir perjumpaan kita nih Ustadz, boleh dong Ustadz berikan pesan-pesan kepada penonton YouTube Madinah Podcast ini Ustadz. Pesan akhir, boleh nasihat, boleh pesan, boleh sharing terhadap teman-teman Madinah Podcast ini. Boleh Ustadz. Sepatah dua patah kata kalau kata orang Betawi gitu Ustadz. Boleh Ustadz. Sepatah Ustadz. Oke. Apapun yang kita atau kalian lakukanlah, niatkan untuk lillahi ta'ala. Niatkan untuk lillahi ta'ala. Karena kalau misalnya amalan sekecil apapun
kalian misalnya ingin menggerakkan seangkatan ingin bukber, kalian punya ingin niatan bersilaturahmi, itu kan sudah lillahi ta'ala, pahalanya besar. Ente kalian ngerjakan, kalian gerak semua menggerakkan dengan tangan jempol kalian, ayo kumpul, ayo kumpul, ayo kumpul, ayo kumpul. Itu sudah lillahi ta'ala. Kalau niatnya ente, niatnya lillahi ta'ala karena ibadah, ingin bersilaturahmi, ingin mengikat tali silaturahmi, insya Allah jadi pahala. Begitu. Insya Allah jadi pahala. Dari niat itu. Kalau maksudnya tulus, sekecil apapun amalan itu, insya Allah menjadi ladang pahala. Sebaliknya, segede apapun amalan kita, kalau niatnya nggak tulus atau jangan-jangan, kan seperti ada hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barang siapa yang berhijrah karena perempuan, ya udah dia dapat perempuan, tapi nggak dapat pahala hijrah. Siapa yang hijrah dengan untuk dunia, dari Mekah ke Madinah, hijrah dunia, kita mau nyari, misalnya mau beli apa, mau beli gini, saya hijrah aja ke Madinah nih, Madinah banyak duitnya segala macam, aman, wah, ya udah kamu dapatnya dunia. Tapi kalau hijrah itu kan sebuah hal yang besar ya, hijrah itu kan sebuah gerakan yang enggak kecil lah, tapi skala besar, perubahan besar lah, revolusi, hijrah. Kalau niatnya sebesar amalan itu, niatnya enggak tulus, khulas, enggak akan jadi ibadah. Sebaliknya itu. Makanya sekecil apapun kalau misalnya niatkan ibadah, insya Allah jadi pahala. Begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Andika, luar biasa nih. Masya Allah teman-teman, luar biasa banget podcast kita di sesi kedua Madinah Podcast ini, yang Masya Allah pesan dari Ustaz Andika, khususnya pesan yang terakhir, awali segala sesuatu mulai dari niat, meskipun kegiatannya kecil tapi niatnya besar, Masya Allah, insya Allah ampunan Allah untuk kita semua yang berniat dengan punya niatan yang besar, insya Allah Allah kabulkan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Andika, mohon maaf sekiranya di tempat yang ini cukup sederhana. Insya Allah kita terus berikhtiar menjadikan Madinah Podcast ini semakin berkah, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton setia Madinah Podcast. Insya Allah nantikan terus Madinah Podcast di sesi-sesi selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Madinatun Najah Tangerang Selatan atau Madinatun Najah Tangsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.